Ini buat video gua apa lu sih? Lu. Ih, kamu kok baik sih. Udah buruk. Oh iya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode kali ini, gua bakal ngajakin lu buat ngebahas motor yang sebenarnya udah sering gua bahas, yaitu Royal Enfield. Cuman kali ini konsepnya cukup beda dibanding yang sebelum-sebelumnya dibikin Ateng. Kalau biasanya itu ada tracker, dibikin apa namanya, minimalis. Kalau yang kali ini motornya dibikin agak bobber. Cuman gue juga bingung konsepnya, bobber tapi bannya ban tanah. Dan lebih random lagi, yang punya nih motor adalah Mas. Mungkin kalian udah kenal. Loh, jangan kabur Mas, ini Mas. Ya, motor ini Royal Enfield bobber ini adalah milik Mas Gibran. Mas Gibran, kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal motor ini ya. Mas Gibran ini kemarin mutusin kenapa beli RE dulu deh? Karena nama Salid. Semua orang yang beli RE hijau ngikutin Mas Salid. Terus akhirnya Mas nentuin ke Katros untuk garap motor ini kenapa? Mas Salid. Karena Mas Salid. Bodoh amat. Enggak apa, saya sih udah lama sih ngikutin vlognya Mas Ateng. Terus yang terakhir kali lihat motornya ini Dandy Mas, keren banget. Oh, yang Cafe Racer itu. Ya, yang Cafe Racer. Oh, akhirnya Terus chattingan, terus ya udah minta dijadiin bobber, itu aja sih. Yang diganti kan dikit banget ini. Oke. Kenapa Anda milih bobber itu, karena Anda terinspirasi sendiri atau Ateng yang nodong? Enggak, saya kasih beberapa referensi sih. Kalau Mas Ateng kan udah pernah bikin tracker ya? Tracker dan Yang minimalis itu kemarin. Iya, ya bobber kan belum pernah. Ya udah, kita bikin bobber. Suaranya mirip Bapak ya. Iya, udah pernah. Ya, kali ini saya akan bangun bobber. Menurut Mas Gibran, pembangunan motor ini ya, kemarin itu bener-bener disupervisi atau Mas Gibran bebasin Ateng untuk berkreasi? Enggak sih, Mas Ateng saya kasih beberapa foto-foto untuk referensi. Terus saya sih sebenarnya baru kemarin sekali ya Mas kesini ya lihat progresnya. Terus ya oke sih, udah oke semua, tinggal saya minta ganti stangnya kemarin. Udah diganti. Udah oke semua, rapi. Oh, jadi menurut Mas Gibran ini motor udah sesuai ekspektasi atau belum? Belum tahu kan, belum test ride. Oh, tapi secara look. Ya secara looks oke lah, rapi. Rapi. Kemarin yang kita ubah dari motor ini Yang apa kita aja? ubah itu spakbor belakang, Pasti. custom kan? Ya. Terus Bukan jok. aslinya dipotong kan ya? Enggak, Oke. kita bikin. Terus jok, Hmm. terus headlamp. Oke. Cover headlamp itu dipanjangin. Iya, yang Permintaan Mas dia Gibran. minta awalnya 30 cm. Iya, panjang cuy, panjang segini cuy. Lampunya kayak hidung tapir. Itu terus spakbor depan sama knalpot. Oh, oke. Kenapa? Terus body ini di repaint total ya? Iya, di repaint ulang, cuman karena Mas Gibran pengennya tetap hijau, jadi ya mau nggak mau gue tetap pertahankan hijau. Terus sebenarnya swing arm itu gue panjangin. Iya. Pantes ini kelihatan lebih bobber juga. Jadi kalau misalnya swing arm gue tetap pakai yang orisinil, itu jadinya nggak akan serendah ini. Iya. Nggak akan serendah ini gitu. Dan bantet sih wheelbase-nya. Ya, agak bantet. Oke. Di repaint sasis tadinya kan hijau, terus velg tadinya hijau, ini gue cat hitam semua. Mesin cat hitam. Terus pemilihan bannya apa nih? Ini ukuran maksimum untuk RE ini kayaknya. Ya 130 ya, 120. 120 18, yang depan itu 110 19, yang 19. Dia depan ring 19 Iya. kan. Cuman ini walaupun 120 kelihatan tebel ya. Ini tipe apa sih? Tipe Sinco. Trail Master juga, cuman E700. Oh, yang baru ini Ah. jarang dipakai. Biasanya kita pakai 705, 805. Ini E700 kita datangkan langsung ke Katros untuk Mas Gibran. Iya. Yang lain belum ada yang pakai soalnya. Tapi ntar BMW gue ganti ini. Oke, terus soal ini lampu-lampu Teng. Gue lihat depan udah pakai Daymaker. Ya. Terus sennya lu ubah juga kan? Lampu sen, iya. Lampu sen. Lampu sennya itu gue pakai produk aftermarket. Aftermarket. Lampu sen yang di depan itu produk aftermarket, cuman di bagian belakang itu gue pasangin LED, jadi sudah nyambung Built-in semua. ya? Dan Lampu ini sen ditanam di rangka. di dudukan jok. Jadi ini bobber itu kan sebenarnya temanya motor klasik ya, tapi ini ada sentuhan futuristik juga dari Ateng. Di sini kita kasih sentuhan modern biar
tetap relate sama zaman sekarang. Terus soal setang, Teng. Setang lu ganti ukuran berapa ini? Setang tetap 7/8 in, cuman kan sebelumnya dari Mas Gibran itu pengennya dia yang flat ya Mas ya kemarin. Cuma karena yang flat itu nggak memungkinkan kalau dipasang di RE, kalau tangki tetap standar. Flat. Flat. Drag bar. Oh, mentok tangki ya. Mentok tangki. Pasti. Terus kemarin sempat diganti yang Z-bar, cuman aneh juga kelihatannya gitu, kurang enak dilihat. Oh iya. Yang kayak petir itu kan? Kayak petir, kayak geledek. Halilintar. Atau halilintar. Ya. Nah, jadi terakhir referensinya gua ambil dari ini sebenarnya stang Clubman. Iya, yang biasanya buat cafe racer, tapi dibalik. Tapi gua balik. Gitu. Cakep, cakep. Oke, kayaknya itu aja yang bisa kita bahas di motor ini ya, Teng ya. Karena ubahannya juga sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak, cuman looks-nya udah sangat berubah. Ya. By the way, pengerjaan total berapa lama efektifnya kemarin? Sebenarnya kemarin itu targetnya sebelum Lebaran sudah selesai. Ya. Cuman, iya. Kalau dipas-pasin gue takut gimana gitu ya kan. Nah, jadi takut ada yang kurang apa gimana. Jadi gue nego-nego lagi deh melalui lo. Makanya kirim foto. Gua yang ditumbalin. Disuruh ngomong pakai bahasa Jawa halus biar dimaafin. Oke. Ya, jadi ini pesan untuk teman-teman bahwa bahkan Mas Gibran aja kadang pengerjaannya kita nggak bisa menjanjikan itu on time banget, karena kita benar-benar mengejar kualitas dulu lah, jangan sampai on time banget tapi kualitasnya turun. Jadi kita memang benar-benar fokus ke kualitas. So kayaknya itu aja yang bisa kita bahas di tentang motor ini. Mungkin segmen berikutnya kita akan ngetes ride. Apakah motor ini cuman bagus di looknya atau nyaman juga dibuat berkendara? Yang ngetes enaknya gue apa Mas Gibran nih? Gue apa Mas Gibran nih? Yang punya lah, yang Mas punya. Alit lah. Yang punya lah, Master. yang punya lah. Berdua lah. Boncengan. Ya udah, kita akan lanjut ke test ride. Selamat sore, kita mau ngetes ride motor Royal Enfield-nya Gibran. Kita mau lihat apa aja kekurangan dan kelebihan dari motor ini. So, mari lanjut. Aduh, apa? Cut. So, mari lanjut jalan. Sip. Mari kita test ride motor Royal Enfield Classic Battle Green Gibran ini. Nyalain dulu. Bismillah. Udah lama nggak naik RE. Gua hampir lupa tarikan RE kayak apa. Dan ternyata gua inget powerful banget nih motor, powerful. Ya memang nggak sekencang motor 2 silinder sih, cuman powerful gila. Oke, mari kita bahas yang pertama. Mungkin kalian berpikir itu knalpotnya kok berisik. Enggak, ini nggak seberisik yang kalian pikirkan. Kita udah cek pakai dB meter, aman. Ngomongin riding position, dibanding aslinya jelas perubahan yang kita buat kemarin adalah joknya kita buat lebih tipis, lalu rangka penumpang si jok ini juga kita custom. Jadi ya sitting positionnya lebih rendah dibanding aslinya. Kalau aslinya tuh joknya agak tebel gini, kayak level bokong dan stang itu sama tingginya sehingga duduknya agak awkward. Kalau sekarang duduknya jauh lebih rileks, dimana itu berpengaruh pada kaki-kaki juga lebih rileks. Terus stangnya ini udah diganti stang Clubman. Ini kalau sama anak-anak cafe racer, stang Clubman ini biasanya dipasang kebalik gitu. Nah ini kita pasangkan di sini untuk menggantikan stang aslinya yang lebih pendek dan juga lebih rendah. Dengan stang ini yang lebih panjang, tentunya handling jadi lebih enak, lebih enteng. Karena velg depan RE Battle Green ini ukurannya 19 inch, jadi ya sebenarnya
handling standarnya itu cukup berat kalau pakai stang aslinya. Begitu diganti ini lebih enteng dan lebih stabil. Terus bahan ban dual purpose ini mengejar fungsi ya, selain aksi kelihatan lebih gahar, fungsi juga berpengaruh, dimana jalanan Indonesia itu gak semuanya aspal halus begini. Kadang juga ada jalan yang becek, jalan tanah. Jadinya dengan ban dual purpose kayak gini lebih aman untuk nerobosin jalan-jalan di Jakarta. Terus kadang pada nanya, emang getaran RE itu selebay itu ya bang? Sangat mengganggu ya? Sebenarnya ya, RE itu motor yang cocok dipakai buat motoran santai di komplek kayak gini, atau keliling-keliling kota. Touring pun juga nggak apa-apa, yang penting santai. Karena getaran RE itu baru kerasa ngeganggu kalau udah speednya di atas 80 km per jam. 100, 120 itu kayak udah nggak mungkin megang setang karena getarannya luar biasa. Apalagi yang 350 karbu. Kalau yang ini sih masih aman untuk motoran santai kayak gini. Mana emang buat gua RE itu soalnya lebih seksi di RPM bawah. Nah kayak gini berasa banget motor tua gitu. Lalu bahan lain yang kita lakukan adalah di bagian lampu. Untuk memberi kesan modern pada motor desain klasik ini, kita pasangin ban daymaker, kita pasangin lampu daymaker. Dan untuk lampu belakang serta lampu sen belakang kita tanam di rangka bawah jok. Jadinya ini konsepnya adalah modern klasik minimalis. Cakep. Tuh. Di speed segitu tuh walaupun gue bejek gitu, getarannya masih belum ngeganggu. Ngeganggu itu kalau udah RPM tinggi di atas 7000 mungkin. Suspensi masih pakai suspensi bawaan yang buat gue sih cukup mumpuni untuk berkendara di area kota, dimana yang akan kita hadapin paling polisi tidur sama lubang jalan yang mild lah, kecil. Jadi suspensi ini masih cukup aman, walaupun joknya udah kita ganti dengan jok kulit tipis, tidak mengganggu. Terus untuk bagian spion kita juga ganti apa, pergantian spion ini juga beralasan sebenarnya, nggak asal ganti aja. Kalau lo pakai spion aslinya RE yang panjang terus bulat itu, saat lo tarik gas, coba deh perhatiin, saat lo tarik gas RPM cukup tinggi, spionnya akan getar luar biasa sampai lo kesusahan ngelihat objek di belakang lo. Yang punya RE pasti notice itu. Nah, dengan kita ganti spion kayak gini, walaupun lagi RPM tinggi, mesin getar, spion ini stiff gitu batangnya, dia akan tetap diam sehingga kita masih bisa melihat objek di belakang kita secara jelas. Jadi ini bukan asal custom biar kelihatan keren doang, tapi biar lebih nyaman dan aman dipakai. Tampaknya ini motor udah siap dipakai oleh yang punya. Mari kita kembali ke bengkel, kita laporan pada yang punya. Semoga yang punya demen sama motor ini, Mas Gibran. Semoga bisa menikmati motor ini untuk dipakai jalan-jalan, ngecekin warung ya. Asik. Mari kita kembali ke bengkel. Oke, tadi kita udah bahas motornya Mas Gibran. Gue juga udah test ride. Gibran juga udah test ride. Dan
impresinya gimana, Bran? Puas. Gibran terpuaskan oleh Hateng, tapi gua Makasih, Mas nggak. Hateng. Nah, kayaknya itu akhir dari episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dan memperhatikan karya kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan di episode kali ini nambah pengetahuan dan wawasan kalian soal motor custom. Ya udah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.